Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله, sebelum 1433 tahun yang lalu, tepatnya 29 Syawal tahun ke-10 Hijriyah, di kota Madinah Al-Munawwarah terjadi gerhana matahari pertama di dalam Islam. Ketika gerhana matahari terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di rumahnya panik, kaget, karena gerhana merupakan sebuah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui gerhana matahari, beliau keluar bergegas menuju masjid untuk melaksanakan salat. Setibanya di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat dengan salat yang sangat panjang. Akan tetapi di tengah-tengah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah gerakan yang membuat para sahabat bertanya-tanya setelah itu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ra'aynaka tanawalta syai'an fi maqamika hadha, thumma ra'aynaka taka'ka'ta." Ya Rasulullah, di tengah salat tadi kami melihat engkau maju ke depan ingin meraih sesuatu, akan tetapi kami melihat engkau seperti tertahan lalu mundur ke belakang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitul jannah." Aku melihat surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Inni ra'aitul jannah fatanawaltu minha 'unqudan law asabtuh la akaltum minhu ma baqiyatid dunya." Kata Nabi, tadi aku melihat surga dan aku ingin mengambil satu tangkai buah-buahan dari surga. Seandainya aku berhasil mengambil satu tangkai tersebut, sungguh kalian akan dapat memakan buah tersebut sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan panik karena terjadinya gerhana matahari, lalu Allah muliakan beliau dengan diperlihatkan surga kepada beliau dengan sebenar-benarnya. Ketika melihat surga,
apa yang dipikirkan oleh beliau. Apakah beliau berpikir, aku memiliki surga, memakan buah-buahan surga untuk diri sendiri? Apakah beliau memikirkan keluarganya? Bukan. Akan tetapi yang pertama sekali dipikirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat surga adalah anda semua, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat surga, yang dipikirkan adalah anda semua, wahai jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanawaltu 'unqudan law asabtuh la akaltum minhu. Kata Nabi, seandainya aku tadi dapat meraih satu tangkai buah-buahan tadi, maka sungguh kalian akan dapat memakan buah tadi. Berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. La akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Sesungguhnya seandainya Allah menakdirkan Nabi SAW dapat meraih satu tangkai tadi, maka sungguh kita akan dapat menikmati buah-buahan surga tersebut seperti halnya air Zam-Zam yang tidak akan pernah habis. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran satu tangkai buah-buahan dari surga. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang buah-buahan surga, apa kata Allah? Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan surga itu sangat banyak dan tidak terpotong, tidak akan pernah habis dan tidak terlarang untuk menikmatinya. Ini baru buah-buahannya saja. Bagaimana dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain? Dan bagaimanakah surga betapa indahnya? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang memikirkan kebaikan untuk hari akhirat, ketika mendengarkan hadis seperti ini, mereka akan berpikir, lalu bagaimana cara saya untuk dapat menanam tumbuhan dan buah-buahan di surga? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kabar kepada kita melalui Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya kepada kita agar bisa menumbuhkan atau menanam aset tumbuhan kita di surga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hari Isra Mi'raj, aku menemui Ibrahim alaihi salam. Lalu kata Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Ya Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Maka kita katakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibrahim. Lalu kata Nabi Ibrahim apa? Ya Muhammad, akhbir ummataka, beritahukanlah kepada umatmu, annal jannah, bahwasanya surga itu thayyibatut turbah, harum tanahnya, azbatul ma', segar airnya, wa annaha qi'an, luas tanahnya, wa anna ghirasaha, dan tumbuh-tumbuhannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi yang dapat menumbuhkan tumbuhan di surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat hadis dari Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Ini pertemuan pertama dan yang terakhir di dunia. Kira-kira kalau kita jumpa dengan seseorang yang penting dalam waktu yang singkat, kira-kira pesan apa yang akan kita sampaikan? Pasti yang akan kita sampaikan adalah pesan terpenting. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim memilih pesan terpenting yang ingin disampaikan kepada kita.
Jadi kata para ulama, keutamaan hadis ini karena dua hal. Yang pertama karena hadis ini berasal dari Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman. Yang kedua karena Nabi Ibrahim telah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Maka jadilah kabar ini adalah kabar yang sangat penting. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita tadi dari Nabi Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari kesempatan atau momen-momen untuk mengajarkan para sahabat kalimat-kalimat yang mulia ini. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah suatu hari sedang menanam tanaman. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Ya Abu Hurairah, mal ladzi taghris?" Ya Abu Hurairah, lagi nanam apa? Kata Abu Hurairah, "Ghirasan li ya Rasulullah." Aku sedang menanam tanam-tanaman ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ala adulluka ala ghirasin khairin laka min hadha?" Ya Abu Hurairah, maukah kamu aku beritahukan tentang tanaman yang lebih baik daripada tanaman-tanaman ini? Kata Abu Hurairah, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yughrasu laka bi kulli wahidatin minhunna syajaratun fil jannah." Katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka di setiap kalimat tadi akan ditumbuhkan satu tumbuh-tumbuhan kamu di surga. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat tadi adalah kalimat-kalimat yang terindah. Dan kalimat-kalimat tadi merupakan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah arba'." Kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyatihinna badat. Jadi kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka tidak ada bedanya kita mulai dari yang mana saja. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'atis syams." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang mulia ini dapat menggugurkan dosa-dosa seseorang dan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang. Diriwayatkan dari Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berjalan di sebuah lembah dan menemukan sebuah pohon yang kering, tinggal ranting-rantingnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan pohon ini wasilah untuk pembelajaran kepada para umatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tongkatnya dan memukulkan tongkatnya kepada pohon kering tadi. Kira-kira pohon yang kering sudah mati dipukul dengan keras, apa yang akan terjadi? Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti akan berguguran ranting-ranting dan daun-daun dari pohon tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yusaqitna az-dzunub kama tasaqata waraqatu hadhihi syajarah."
kata Nabi. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dapat menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana pohon-pohon tadi yang berguguran daun-daunnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan apabila Anda bertanya tentang sebab yang paling mudah, sebab yang paling instan, yang paling mudah untuk menggugurkan dosa-dosa, dengarkanlah hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yaqulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Dalam suatu riwayat ditambahkan wala haula wala quwata illa billah. Tidaklah seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 5 kalimat. Tidaklah seseorang mengucapkan 5 kalimat ini illa madza? Illa kuffirat anhu dzunubuh wa in kanat aktsaru min zabadil bahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan 5 kalimat tadi, maka pasti akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Al-malu wal banuna, harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus salihat, akan tetapi amalan-amalan soleh yang kekal, khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya, inda rabbika thawaban wa khairun amala, dan bisa menjadi pengharapan yang lebih baik. Di surat yang lain, di surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda." Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka yang telah diberikan hidayah. Wal baqiyatus salihat, dan baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairum maradda, dan sebaik-baik tempat kembali. Ibadallah, dalam 2 ayat ini Allah menyebutkan wal baqiyatus salihat, amalan-amalan soleh yang kekal, kata Allah. Wal baqiyatu as-salihat. Lalu apa itu al baqiyatus salihat? Sungguh telah datang tafsirnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hunna al-baqiyatus salihat." Jadi yang dimaksud dalam ayat Allah al-baqiyatus salihat, amal-amalan soleh yang kekal adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah al-baqiyatus salihat. Dia bisa menjadi tameng dan perisai kepada orang-orang yang sering mengucapkannya dari siksa api neraka. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu junnatakum," kata Nabi,
ambil perisai kalian, ambil tameng kalian. Lalu kata para sahabat, amin aduwin hadara ya Rasulullah, apakah ada musuh yang datang ya Rasulullah? Tapi kata Nabi, khudhu junnatakum minan nar, ambillah tameng-tameng kalian dari api neraka. Katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah mu'aqibat wa mujannibat wa hunna al-baqiyatus salihat. Sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan menjadi perisai kita di depan, di samping, di belakang dari api neraka. Dan kalimat-kalimat ini disebut dengan al-baqiyatus salihat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk indahnya agama kita. Kita berzikir dengan zikir yang singkat, tapi Allah memberikan fadilah-fadilah yang luar biasa. Semoga 4 kalimat yang mulia ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa sering kita ucapkan di tengah kesibukan kita, di tengah perjalanan kita, yang semoga itu bisa menjadi al-baqiyatus salihat bagi amalan kita di hari akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.